Kira-kira kalau Anda punya perusahaan nih, Anda yang punya perusahaan nih, anggap aja nih, Pak Daud punya Garuda, Reno punya Lion, ya, atau perusahaan-perusahaan lain. Anda punya perusahaan sendiri, kenapa Anda ingin pakai ChatGPT? Agar lebih menghemat cost, Pak. Jadi untuk SDM Hmm. kita bisa minimalisir untuk cost-nya. Seperti masalah apa, Mas? Contohnya meminimalisir cost-nya. Karena chat GPT itu bisa Hmm. untuk analyze untuk enterprise di perusahaan, sehingga kita untuk tenaga-tenaga ahli di bidang proyeksi-proyeksi keuangan atau yang perlu data analisis, kita bisa serahkan ke chat GPT. Oke. Anda berani nggak nawarin ke perusahaan Anda? Saya bikinin AI-nya buat perusahaan. Berani nggak Kalau dia? data penting mungkin mungkin belum sih Pak. Ada beberapa data penting yang perusahaan yang memang tidak untuk open public. Apa memang data perusahaan itu jadi open ke publik kalau pakai ChatGPT? Datanya di mana? Apa harus Datanya Anda kan ada di upload? saya. Hah? Datanya apa harus Anda pindahkan ke punyanya ChatGPT? Atau tetap di Eh, perusahaan Anda? Cuman apabila kita menggunakan chat GPT itu, berarti kan harus ada source yang dia dapatkan dari kita untuk dia olah sesuai dengan apa yang kita mau, eh, terus diterjemahkan dalam bahasanya, bahasa pemrogram mereka, sehingga dibuat menjadi suatu kesimpulan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi banyak perusahaan yang khawatir data perusahaannya terekspos, baik itu ke publik atau ke perusahaan OpenAI atau ChatGPT dalam hal ini. Itu kan ya, kekhawatiran perusahaan-perusahaan itu kan? Betul, Pak. Kira-kira Tuh, seperti itu, Pak, menurut saya. betul. Betul, bagus concernnya tuh Mbak, udah benar. Makanya OpenAI buat ChatGPT for enterprise. Data tidak berpindah dari perusahaan Anda. Aman buat perusahaan Anda. Data tetap di perusahaan Anda, tapi kapabilitas ChatGPT-nya yang masuk ke perusahaan Anda. Mau nggak kalau Anda begitu? Perusahaan-perusahaan akan berbondong-bondong. Makanya kan tadi dibilangin, 80% perusahaan Fortune 500 sudah menggunakan ChatGPT Enterprise, di mana datanya tidak berpindah, sehingga dia aman menggunakan ChatGPT. Nah, itulah keampuhan ChatGPT sekarang. Dengan ChatGPT Enterprise, bukan yang gratisan ya. Yang gratisan kan nggak Anda bisa pakai data internal perusahaan. Nah, jadi Anda nih sekarang punya pengetahuan itu. Perusahaan belum tentu. Perusahaan punya ketakutan. Oh, datanya berpindah. Ya. Nah, sekarang Anda sudah punya kemampuan bisa bikin AI, katakanlah dalam beberapa waktu ke depan, bisa bikin AI buat perusahaan tanpa perusahaan harus punya ketakutan datanya menjadi pindah dari ke perusahaan lain atau ke public domain. Betul, akhirnya akan mengoptimasi kinerja perusahaan. Ya, jadi kalau tadi orang-orang yang ingin dibayar 100 juta per bulan atau harganya saya menjadi 100 miliar selama 10 tahun kerja, Anda bisa negosiasi sama perusahaan, optimalkan keuntungan perusahaan. Saya pakaikan AI di perusahaan Bapak. Data tidak berpindah, data aman. Itulah yang ditawarkan oleh ChatGPT Enterprise. Makanya harus dipelajari ChatGPT Enterprise agar bisa digunakan oleh semua perusahaan yang belum mengerti, punya ketakutan bahwa ChatGPT itu akan mencuri data Anda. All right, let's break down what makes this model different from the regular chat GPT you might be used to. First up is how it keeps your data safe and private. Businesses Ya, dengar? Keep your data safe and private for business. Ini penting kalau buat bisnis. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. worry a lot about this because they don't want their information to get into the wrong hands. ChatGPT Enterprise makes sure that your data stays with you. Unlike the normal ChatGPT, which uses your data to get better at its job, the Enterprise version doesn't touch your data for training or anything else. It also puts extra layers of protection on your data. Even better, it has something called SOC2 compliance. This is like a seal of approval that says it follows really strict rules to keep your data safe. Ya, sehingga sekarang saatnya semua perusahaan harus punya ChatGPT sendiri-sendiri dibuat perusahaannya.
Perusahaan yang tidak punya AI sama dengan perusahaan yang tidak punya online web. Sama dengan perusahaan yang tidak digital. Dia akan meninggal dunia. Tidak akan bisa bersaing. Ya. Nah, jadi ini waktunya Anda membantu perusahaan-perusahaan untuk menggunakan AI untuk bisa mengoptimasi perusahaannya. Ya, baik itu perusahaan tempat Anda bekerja sekarang atau perusahaan-perusahaan umum Anda jadi konsultannya. Apapun itu. Jadi tugas Anda membantu perusahaan mengoptimasi kerjanya dengan menggunakan AI, ChatGPT dalam hal ini. ChatGPT 4. Ada yang tahu nggak bedanya ChatGPT 4 dengan ChatGPT yang lainnya? Di Enterprise tadi dibilangin kalau Anda berbayar pakai ChatGPT 4 katanya. Kalau yang gratisan itu ChatGPT 3 atau 3,5. Ada yang tahu nggak bedanya? Ya, ini ChatGPT kita. ChatGPT Anda pasti berbeda. Ini Anda lihat di atas ChatGPT 3,5 ya. Kalau Anda klik ChatGPT 4 harus berbayar. Dia ada upgrade chat. Bayarnya berapa? Sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Bayarnya $20. Ini 300.000 lah sebulan. Anda akan dapat apa kalau ke ChatGPT 4? Nih, faster response speed, lebih cepat daripada yang gratisan tentunya. Dan lebih pintar. Ya. Dan banyak data analisis. Nanti sebenarnya untuk data analisis perlunya ChatGPT 4, tapi ya memang harus berbayar. Saya stick ke free plan aja, supaya nanti kalau Anda punya uang bayar 300.000 jadi konsultan. Itulah ya. Oke, kita lihat ChatGPT yang pertama nih, yang biasa ChatGPT. Jadi dengan ChatGPT Enterprise, Anda bisa bikin ChatGPT sendiri buat perusahaan Anda. Ya, intinya itu. Anda tidak takut datanya diambil, Anda bisa bikin lebih pintar daripada ChatGPT yang ada di web, karena data Anda, pengetahuan Anda langsung Anda masukkan ke ChatGPT. Ya, hal-hal semacam itu akan merubah perusahaan. Perusahaan yang tidak ngerti tentang AI, contohnya ChatGPT, akan ketinggalan pasti. Tidak ada chatbot tuh di webnya. Ya, web chatbot sekarang udah umum. Nanya sekarang ke chatbot. Nah, Anda harus bisa. Hal-hal semacam itu seorang data analis harus mengerti. Jadi itu hanya terjadi bulan September ini. Ya, jadi Anda punya data baru, artinya pengetahuan baru. Mulai bulan September semua perusahaan bisa bikin ChatGPT sendiri. Itu harus Anda mulai informasikan ke perusahaan. Hey, semua perusahaan Anda bisa bikin ChatGPT, datanya tentang Anda. Jadi kalau saya perusahaan Garuda, saya bisa tanya ke ChatGPT saya, kira-kira dalam 2 tahun ke depan, keuntungan saya seperti apa? Tanya, kira-kira di perusahaan saya berapa persen nih orang yang gajinya 20 juta? Kira-kira di perusahaan saya perlu buka revenue apa baru yang bisnisnya menggiurkan? Itu semua bisa chatting ke AI sendiri. Karena data, yang penting punya data perusahaannya ya. Kalau perusahaannya tidak punya data, dia AI-nya nggak pintar. Jadi penting sekali semua perusahaan, semua sekarang pasti udah punya data-datanya, setidaknya tinggal mengolahnya gimana. Nah inilah AI masuk. Inilah ChatGPT masuk ke perusahaan Anda. Algoritmanya saja, jangan takut, datanya tetap di perusahaan Anda. Itu yang pertama. Itu saya yakin harusnya nilai Anda tadi yang nilainya 1,2 M dalam 10 tahun, minimum harus jadi 20, 30, 40 M. Nilai Anda. Kalau Anda bisa menjual itu, Anda bisa membantu perusahaan menggunakan AI untuk mengoptimasi nilai perusahaan. Nah itu nomor 1. Ada 4 yang harus saya bicarakan ini. Ya mudah-mudahan cukuplah sampai